Saudara-saudara, kita akan melihat riwayat orang kudus, riwayat Santo Petrus dan Paulus. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul ini, Petrus dan Paulus, secara bersama-sama. Kedua rasul ini dianggap sebagai sosok guru gereja. Simon, anak Yunus, dan saudara Andreas lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon ada seorang nelayan yang ulet, bertibet jujur dan rajin. Ia tidak berpendidikan, tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Karena itu, Yesus berkenan menjadikan dia seorang muridnya, bahkan mengangkat dia menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Pada mulanya, Simon bernama Andreas saudaranya. Pada mulanya, Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pemandi. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinantikan oleh seluruh bangsa Israel. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus, kata Andreas kepada Simon. Pada saat itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kefas berarti membadas atau batu karang. Sejak saat itu, dia lebih dikenal dengan nama Petrus. Petrus secara resmi berkeputusan mengikuti Yesus, Sang Mesias, dengan meninggalkan segala-galanya. Ketika ia menyaksikan mujizat penangkapan ikan secara ajaib oleh Yesus, kata Yesus kepada Petrus, "Bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dengan kepercayaan ini, Petrus menyaksikan kuasa Yesus Sang Mesias. Dan di depan Yesus yang penuh kuasa ilahi itu, Petrus bersujud, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Kepada Petrus yang rendah hati itu, Yesus berkata, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Setelah penyerahan diri ini, Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa dan akhirnya dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai orang kepercayaan Yesus, terdapat juga kisah Injil yang menampilkan pribadi Petrus sebagai seorang yang masih beriman dangkal dan belum memahami benar kehendak Allah atas diri Yesus. Dalam Injil Matius 16:21-28 dikisahkan tentang pemberitaan Yesus mengenai penderitaannya, dan Petrus berkata, dan serta-merta berkata, "Tuhan, kiranya engkau menjauhkan dari hatiku hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tegur Yesus kepada Petrus. Ia juga menyangkal ketika Yesus ditangkap dan diadili. Sesudah kebangkitan, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 dan gembala kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konsili pertama di Yerusalem. Paulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, Saulus tidak hentinya mengejar dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menangkap dia dan menjadikannya dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Ia dipemandikan oleh Ananias.
Ia menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum kafir. Di Yerusalem ia ditangkap oleh orang Yahudi lalu dipenjarakan dan dibawa ke Roma sebab ia naik banding kepada kaisar. Akhirnya ia dibebaskan. Tidak lama kemudian dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajaran sebagai martir di Roma pada tahun 67. Oke, sekianlah riwayat hidup Santo Petrus dan Santo Paulus. Terima kasih.